Jerman merasa bersalah kepada bangsa Yahudi, diakui atau tidak, tindakan pemimpin Jerman Hitler benar-benar telah menorehkan rasa bersalah itu, hingga melampaui batas rasio. Walau mungkin Jerman tidak memikirkan bagaimana kelak sistem keuangan internasional Zionis berhasil membangun negara yang bernama Israel dan mengeksploitasi rasa bersalah itu menjadi kekuatan perlindungan yang tidak terbantahkan terhadap Zionis. Jerman pokoknya di bawah lembaran sejarah hitam Nazi bersalah terhadap seluruh benua Eropa dan pada puncaknya sangat merasa bersalah terhadap Yahudi. Apalagi Barat juga menganggap karena kesalahan Jerman tersebutlah kini Barat harus memikul hutang moralnya juga. Dan sekali lagi Zionis berhasil mengeksploitasinya, ditambah lagi dengan lobi keuangan yang sangat kuat dan membangun legitimasi melalui narasi-narasi yang bersumber dari media-media besar yang mereka danai, sempurnalah sudah. Sebuah negara kecil bangsa yang kecil memiliki kekuatan yang memaksa dunia barat mematuhinya. Dan mereka dengan rajin menanamkan pengaruh di sebuah negara paling kuat di dunia, yakni Amerika. Jadi kisahnya diawali, pada masa itu Yahudi hanyalah bangsa yang tertindas. Ditindas berkali-kali oleh bangsa Eropa, dan setelah Perang Dunia Kedua berakhir, seluruh Eropa bersedia menebus kesalahan ini. Inggris, Prancis, Amerika, dan sekutu-sekutu besarnya mulai membantu rencana berdirinya negara Zionis Israel, semacam jalinan sebab akibat yang rumit. Sistem keuangan Zionis membantu Barat terutama Amerika untuk memegang kendali dan hegemoni perekonomian dunia, dan negara-negara Barat berbagi-bagi kue yang melimpah. Barat sukses memegang 60% porsi kue ekonomi, sisanya dibagi-bagi oleh seluruh dunia yang hanya dapat bagian sedikit. Jadi Zionis harus dibantu. Semenjak itu mulai dari perbankan, media massa berkembang dalam perspektif Barat, apakah itu jargonnya kebebasan, liberty, freedom, tidak pernah bisa terlepas dari pengaruh perspektif sang pemilik modal yang sebagian besarnya dipegang oleh para elit global. Mereka bukan orang Yahudi kebanyakan yang sebenarnya sama saja seperti masyarakat lain di dunia, mereka membangun sistem keuangan, dan lalu secara samar-samar memunculkan bayangan elit global yang tidak tersentuh, bahkan kekuasaan mereka melebihi raja-raja dan kepala negara-negara Barat. Dan bahkan terpilih atau tidak terpilihnya seorang presiden di negara adidaya, tidak terlepas dari sokongan kuat mereka. Sokongan keuangan, sokongan media yang membentuk opini masyarakat. Disinilah posisi Jerman berada, mereka merasa bersalah dan bersedia meninggalkan kekuatan militer. Lalu berubah menjadi negara industri kuat di Eropa, menjadi salah satu negara Barat yang kaya dan terkemuka dengan beban sejarah di mana mereka harus membayar hutang berserta bunga-bunganya yang tidak mungkin dapat dilunasi terhadap bangsa Yahudi. Dan kutukan itu terlihat menjadi hutang semua negara Barat. Namun kini telah menjadi mimpi buruk bagi Jerman ketika Israel nekat menduduki Gaza, menyerang Rafah. Jerman wajib menunjukkan dukungannya kepada Zionis Israel, wajib menyicil hutang dosa sejarah mereka. Walau bertentangan dengan prinsip dan hati nurani, Jerman memberikan bantuan tidak terhingga kepada Yahudi Zionis yang kemudian membentuk negara Israel, ya bantuan politik, bantuan keuangan, bantuan senjata. Jerman kini mulai merasakan dua kesalahan dan kesalahan itu datang pada dua sisi, merasa berhutang dosa sejarah terhadap Israel. Sekaligus merasa bersalah ketika melihat kenyataan bangsa Palestina yang sebenarnya tidak memiliki beban kesalahan sejarah menjadi korban dan sekaligus tumbal dari kekejaman yang sama. Namun Jerman harus memutuskan dan harus tahu di mana ia seharusnya berada, melunasi hutang-hutang dan bunga-bunganya, atau berhenti dan menentang negara yang dibelanya yang artinya menentang seluruh dunia Barat. Jika itu terjadi Jerman harus mengorbankan sistem industri Barat yang telah bersusah payah dibangunnya. Jika ia melakukan itu, konsekuensinya ia harus melawan seluruh negara Barat, ia harus keluar dari keluarga Barat. Dan ketika mayoritas rakyat Jerman menyatakan kejijikannya terhadap kekejaman Zionis di Palestina, pemerintah Jerman hanya mencoba pragmatis. Namun mereka mulai menyadari, kelak sekalipun jika hutang terhadap Zionis Israel telah lunas, mereka akan menanggung hutang yang sama terhadap bangsa Palestina karena membantu, membiarkan, dan membela kekejaman penindasnya. Kelak sekalipun jika Zionis menang, Jerman harus bertanggung jawab terhadap genosida, hutang darah rakyat Palestina. Jelas, jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa lain, posisi Jerman adalah posisi yang kompleks, terjerat dalam mimpi sejarah buruk, terikat kepada hutang moral yang menjerat,
dan dalam jangka panjang harus membayar hutang-hutang tersebut. Lalu kemudian hutang baru mulai membayangi di hadapan mata, di atas kehancuran, korban, dan penderitaan rakyat Palestina. Kita dapat menyampaikan pendapat, sudah, tinggalkan saja Israel, tapi apa yang terjadi setelah itu adalah, Jerman akan ditinggalkan oleh seluruh negara-negara Eropa. Jerman harus membangun industrinya seorang diri, hal yang tidak mungkin dilakukan. Tapi yang jelas hutang Jerman akan sangat besar terhadap bangsa Palestina di kemudian hari karena ia telah membantu penjajah. Jerman mungkin hanya ingin bersikap pragmatis, tapi realita tidak akan merubah jalannya sejarah, di mana kelak ia akan tercatat sebagai bangsa yang mendorong, membantu, dan bersekutu dengan kejahatan terhadap rakyat Palestina yang tidak bersalah. Masalah lain adalah timbulnya tantangan kuat di dunia yang mulai berubah menjadi multipolar, di mana Barat gagal mendukung Ukraina mengalahkan Rusia, dan tampaknya akan gagal juga mendukung Israel mengalahkan Palestina. Ini tidak terlepas dari munculnya kekuatan baru seperti Cina, India, Rusia sebagai pesaing yang sangat dominan, di mana mereka dapat menjungkir balikan sistem keuangan Barat yang telah mapan, dan sekaligus membangun jalinan diplomasi politik, dan kekuatan militer tangguh yang mulai mengancam dan mengepung Barat. Jerman dan beberapa negara Eropa seperti Prancis mulai melihat ini sebagai hal yang memperumit masa depan hegemoni dunia Barat, memaksa mereka bersatu erat untuk membendung pengaruh-pengaruh pendatang-pendatang yang bertitelkan adidaya baru. Karena jika pertaruhan membantu Israel Jerman kalah, maka sia-sialah semua uang yang telah digelontorkan, sia-sialah narasi Barat yang digunakan buat membela Zionis Israel.